Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami kau beri Uskup Agung Yohanes Krisostomus sebagai teladan kami, sebagai pujangga gereja, sebagai uskup yang sungguh-sungguh menghayati iman akan Kristus. Si mulut manis inilah yang membantu kami untuk selalu berusaha untuk bicara secara baik kepada setiap orang, menjadi kabar gembira bagi setiap orang. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, saya sedikit mau ngomong tentang pujangga gereja Yohanes Krisostomus ini. Ketika saya di seminari, ada seorang rektor yang waktu itu Julius Darmoatmojo yang kemudian menjadi uskup dan kemudian menjadi kardinal. Dia bercerita tentang contoh Yohanes Krisostomus ini. Saya masih ingat, sungguh-sungguh ingat puluhan tahun yang lalu. Ketika saya masih di seminari, mungkin kelas 2 atau kelas 3, lupa saya persisnya. Nah, beliau bercerita bahwa Yohanes Krisostomus ini dulu adalah mulutnya itu kasar. Ngomong jahat, ngomong macam-macam, ungkapan-ungkapan binatang itu. Tapi dia sadar bahwa dia tidak baik dengan mulut itu. Apa yang dia lakukan? Jadi menurut Monsinyur Julius Darmoatmojo itu, dia mengatakan si Yohanes Krisostomus itu mengambil pedang panjang gitu, ditaruh di atas. Lalu kemudian pucuknya itu lidahnya dia itu dijulurkan begini. Jadi kalau dia ngomong, dia latihan gini mulut, supaya kalau nanti dia ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong jelek, dia kena ke lidahnya itu. Nah, setelah dia melakukan praktek itu, praktek askese lah katakanlah seperti itu, lalu dia mulai bicara dengan mulut yang manis, yang indah, mewartakan kabar gembira. Khotbahnya yang bersemangat, bergelora, ya, selalu mewartakan kabar gembira, kabar kebaikan. Saudara, kenapa saya mau ini nempel terus dalam hati saya? Cerita kisah tentang pertobatan Santo Yohanes Krisostomus. Sampai sekarang, itu udah puluhan tahun yang lalu. Apakah saya juga sekarang menjadi seorang yang pemulut manis seperti Yohanes Krisostomus? Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi juga seringkali muncul kata-kata yang tidak baik. Meskipun tidak diungkapkan, tapi dalam hati, ya, hal itu tetap seringkali muncul juga. Nah, saya mau mengajak Anda bahwa pertobatan itu bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang mudah. Paulus hari ini ya bercerita bahwa dia adalah seorang paling berdosa. Ya, sekali lagi, orang yang paling berdosa, menyebut diri berkali-kali kepada Timotius, aku adalah orang yang paling berdosa. Tetapi setelah aku mengenal Yesus, dicintai oleh Yesus, dikasih oleh Yesus, ditangkap oleh Yesus, maka aku menjadi anak kesayangan Yesus. Saudara, luar biasa apa yang dialami oleh Paulus. Dan ini dia mengatakan sebagai contoh bagi kalian semua. Ya. Jadi pembaharuan itu bukanlah sekedar pembaruan tingkah laku, ya, yang di luar eksternal. Bukan hanya itu, tetapi yang di dalam, yang di luar itu berasal dari yang di dalam. Jadi pergulatan kita adalah pergulatan pertobatan dalam batin kita yang di dalam ini. Ini yang menurut saya bukanlah sesuatu yang gampang. Dalam bacaan Injil hari ini, pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Apakah saya pohon yang baik sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak akan menghasilkan buah yang baik? Sungguh-sungguh ini suatu hal yang harus kita renungkan baik-baik. Ya. Jadi kita sendiri sebagai ini sesuatu yang menurut saya penting kita sadari, bahwa kalau kita baik ini bisa jadi leluhur kita dari pihak bapak dan pihak ibu itu baik kena kepada kita. Ya, bahkan dalam satu keluarga sekalipun, dalam satu keluarga ya, satu anak dari 5 mungkin satu yang baik, yang lain tidak baik. Kita bisa melihat dalam keluarga kita, kenapa anak yang satu ini baik, anak yang lain tidak baik. Padahal satu dihasilkan dalam keluarga yang tidak baik. Nah, kemungkinan, sekali lagi ini kemungkinan, saya tidak mau mengatakan ini serba pasti. Kemungkinan kita adalah
leluhur kita dari pihak bapak dan ibu itu juga jahat, tidak baik. Yang kena kepadaku atau kepada saudaraku atau kepada saudariku. Nah, jadi boleh dikatakan ada bakat-bakat yang kita tidak tahu berasal dari mana. Ya. Maka orang Jawa kenal bobot bebet bibit. Ada sesuatu DNA kita yang berasal dari leluhur bapak atau leluhur ibu yang melekat kepada kita semua. Maka bagaimana gereja menetapkan itu? Jujur, secara jujur, ketika kita dibaptis, dosa asal kita dihapus. Dosa asal kita dihapus, tapi akar dosa itu tetap ada. Ketika kita berdosa, dihapus dalam sakramen pengakuan dosa, tetapi ada bagian-bagian kerak-kerak dosa yang tersimpan di dalamnya. Nah, inilah pentingnya yang kita sebut dengan indulgensi. Ya, indulgensi penuh dan indulgensi sebagian. Dan ini dalam masa tahun jubileum ini gereja memberikan kesempatan rahmat kepada kita supaya kita menjalankan apa yang dilakukan dalam tahun jubileum itu. Kita berdoa, kita ikut misa, kita ikut pertobatan, kita ikut amal kasih, kita mengunjungi gereja-gereja di Porta Santa. Itu semua gereja menghendaki supaya akar dosa itu dihapus. Ya, ingat sekali lagi, maka gunakanlah tahun jubileum ini secara pribadi, secara kelompok, supaya garis keturunan bapak dan garis keturunan ibu ini dibersihkan dan kita mendapat rahmat berlimpah. Dan ini sungguh-sungguh loh, saudara. Saya tidak bohong. Sungguh-sungguh saya merasakan itu. Ketika saya juga melakukan bersama teman lain atau secara pribadi, ya, secara kelompok, ya, kita dibantu begitu. Maka mari kita bersama-sama menjalankan tahun jubileum tinggal beberapa waktu ini. Kita gunakan secara pribadi atau secara kelompok supaya akibat dari dosa-dosa leluhur kita ini dihapuskan oleh dalam diri kita. Dan akibatnya apa? Nanti anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang baik. Ya. Jadi ada dosa kita sendiri yang melekat kepada anak kita karena DNA itu. Ya. Yang melekat itu dan dihapus. Jadi itu salah satu cara yang menurut saya sangat penting. Ya. Nah, yang kedua, kemarin saya mengatakan bahwa apa? Cobalah ya Anda mendoakan doa ini. Pandanglah gambar Yesus ini. Rasakan belas kasihnya. Ya. Kita banyak sekali sudah menerima dari podcast dari mana-mana tentang khotbah tentang macam-macam. Bagus, sungguh bagus. Tapi yang penting sekarang kita menjalankan secara pribadi. Ya, melihat gambar Yesus ini, melihat kemudian gambar Yosef dan Yesus kecil. Dan yang ketiga, saya sudah katakan ini, coba the power of the name of Jesus. Rosario ini kita pakai, kita gunakan. Tetapi bisa juga rosario menjadi alat kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, berkatilah aku. Nah, kuasa Yesus ini mengampuni dosa-dosaku dan dosa leluhurku. Kita jalankan. Jadi kita tidak hanya mendengar, karena begitu banyak informasi di kepala kita, sehingga kita bingung, kita tidak menjalankan itu. Jalankan itu. Tuhan Yesus, berkatilah aku. Tuhan Yesus, ampunilah aku. Tuhan Yesus, kuatkanlah aku. Ini menjadi kekuatan untuk menghapus dosa kita. Saatnya bukan hanya mendengar, tapi menjalankan. Semoga Tuhan memberkati Anda, berkat kasih karunia melimpah. Ubahlah hidup kita sesungguhnya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.